Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang membuka channel ini. Sengaja ini disampaikan di sini sebagai informasi teknis ya, informasi teknis berkaitan dengan persiapan pembelajaran tahun 2020 dan 2021. Berdasarkan edaran Dirjen Pendis, kemudian dari pimpinan kita ke Kanwil Kementerian Agama. Nah, ada beberapa hal yang teknis yang kami sampaikan melalui channel ini kepada kawan-kawan di madrasah. Kita punya rentang waktu 1 bulan menjelang masuknya tahun pelajaran 2020 dan 2021. Nah, persiapan yang harus dilakukan dalam menghadapi pembelajaran nanti adalah pembelajaran itu terdiri dari 3 pengelompokan gitu. Yang pertama dengan menggunakan sistem daring. Sistem daring yang kita maksud adalah menggunakan aplikasi e-learning yang dikeluarkan oleh Direktorat KSKK, dalam hal ini Subdit Kurikulum, atau boleh menggunakan aplikasi lain yang sifatnya antara guru dan murid itu bisa dalam satu media, dalam satu waktu saling berkomunikasi, ada dialog antara guru dan murid. Kemudian dengan sistem luring adalah satu arah. Kita menggunakan, bisa digunakan WA, bisa digunakan email, Facebook, dan segala macam, sehingga guru bisa menyiapkan materi dan bahan ajar, kemudian diupload di WA grup yang ada. Dengan 2 hal ini, guru dalam masa libur ini harus mempersiapkan materi dan bahan ajar sesuai dengan KD pada materi-materi esensi yang dipilih. Nah, kemudian yang ketiga, bagi siswa kita yang saat ini masih tinggal di daerah yang sama sekali tidak ada internet. Jadi apalagi dengan sistem daring, sistem luring juga tidak bisa. Maka siswa dalam situasi yang seperti ini mereka harus hadir ke sekolah, ke madrasah, dan mengikuti pembelajaran konvensional seperti hari-hari sebelumnya. Untuk mengikuti pembelajaran konvensional ini, madrasah harus mengatur sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan. Nah, umpama begitu mereka sebelum masuk ke dalam lingkup sekolah, kepala madrasah harus memastikan bahwa guru dan PTK pada madrasah semuanya bebas dari COVID-19. Setelah mereka masuk ke dalam lingkup sekolah, mereka tidak diperbolehkan bersalaman, tidak diperbolehkan berkumpul-kumpul, dan tidak diperbolehkan dalam satu ruangan pembelajaran dengan jarak lebih kurang dari 1 meter. Nah, kemudian mereka juga datang ke madrasah dengan membawa makanan sendiri dari rumah, tidak belanja di kantin. Kemudian jemput antar siswa itu semuanya diatur. Semuanya itu dibuat dalam sebuah protap yang jelas oleh madrasah. Nah, baik dengan sistem daring, dengan luring atau konvensional, nah semuanya itu siswa mengikuti pembelajaran dengan mengutamakan memilih materi esensi, memilih materi esensial yang ada di kurikulum 2019-2020. Berdasarkan PMA 183 dan 184 2019, nah itu menjadi acuan dalam memilih materi esensi. Nah, untuk mengingatkan kembali kepada kawan-kawan semua, mengingatkan kembali kepada kawan-kawan semua, memilih materi esensi sangat penting di dalam melanjutkan proses pembelajaran ini. Karena nanti di dalam pembelajaran konvensional, siswa duduk di dalam kelas. Kepala madrasah bisa saja menjadikan jam satu pelajaran itu 45 menit, nilai 30 menit, bisa menjadi 20 menit sesuai dengan kebutuhan. Kemudian siswa masuk per shift. Nah, oleh sebab itu guru mengajar materi esensi. Untuk tingkat MI, materi esensi itu selain dari penilaian materi sikap, untuk materi knowledge ini kita fokus kepada materi knowledge ya. Dari C1 sampai C6 itu tetap dijalankan. Apalagi pada kelas-kelas tinggi pada MI 4, 5, 6. Begitupun pada MTS. Materi C1 sampai C6 itu tetap
diajarkan, walaupun materi C1 dan C2 tidak terlalu mendalam gitu. Sementara untuk MA itu diutamakan, materi esensi itu berkisar pada C3 sampai dengan C6. Nah, untuk menyegarkan kembali ingatan kita tentang pemilihan materi esensi, karena ini penting begitu. Rujukan pertama yang dipakai adalah PMA 183 berkaitan dengan kurikulum madrasah yang baru. Nah, dari KD dan KI yang ada di kurikulum itu, satu KD minimal dikembangkan menjadi satu materi esensi. Nah, ketika merumuskan materi esensi ini, kita perlu lagi mewanti-wanti, guru-guru mesti memiliki kata kerja operasional di print, kemudian itu yang menjadi pedoman. Nah, untuk C1 ini berkaitan dengan materi pengetahuan atau knowledge, materi C1. C1 berkisar masing-masing dengan takrif, dengan definisi, dengan konsep, menekankan pada mengingat kembali pada materi yang telah diajarkan, dan ini ditujukan adalah sebagai bagian terendah, namun dia syarat bagi tingkatan selanjutnya. Gitu. Jadi artinya kalau dalam pemahaman konsep anak-anak tidak memahami, mereka akan mengalami kesulitan kepada materi C2. Jadi C1 itu menyangkut dengan pengetahuan atau knowledge. Nah, kemudian yang C2 itu berkaitan dengan pemahaman atau komprehensif. Pemahaman. Di sini kita nanti berharap adalah kemampuan memahami materi tertentu oleh siswa. Kemampuan tersebut bisa dalam bersifat yang pertama sebagai translasi begitu. Mengubah simbol dari satu bentuk ke bentuk lain. Simbol, lambang gitu. Kemudian yang kedua, kemampuan tersebut diharapkan juga kemampuan interpretasi. Interpretasi itu adalah menjelaskan materi. Jadi kita turunkan dari KD satu kompetensi, satu KD, nanti kita berharap mengeluarkan satu materi esensi. Nah, jadi kemampuan yang kedua interpretasi. Lalu yang ketiga dari ketiga itu adalah ekstrapolasi. Ekstrapolasi itu adalah kemampuan memperluas arti. Jadi memperluas arti. Artinya siswa bisa mengurai dan menjelaskan dengan bahasanya sendiri. Tidak lagi textbook, tidak lagi tekstual, tidak lagi berdasarkan catatan-catatan yang dia buat. Nah, ini C1. C1 dan C2 mesti ada di tingkat MI dan MTS. Di MTS boleh tidak terlalu mendalam. Nah, kemudian di C3 ini yang untuk di MA, ini bersifat penerapan, application gitu. Penerapan. Diharapkan dari materi C3 ini adalah nanti kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata sehingga dia mampu menerapkan konsep dan menggunakannya secara nyata begitu. Jadi penerapan. Jadi ketika dia memahami sesuatu, bagaimana implikasinya, bagaimana penerapannya, bagaimana penggunaannya, bagaimana implementasinya. Itu C3. Lalu di C4 nanti ada analisis. Ada analisis. Dari analisis ini nanti kita berharap siswa bisa mengurai materi menjadi komponen-komponen yang jelas. Jadi dia bisa menganalisa konsep utuh yang besar, kemudian bisa mengurai menjadi furu'nya atau bagian-bagian rinci yang jelas. Nah, kemampuan yang diharapkan dari C1 menganalisis ini adalah nanti pertama dia analisis elemen atau unsur. Analisis bagian-bagian materi begitu. Setelah diurai, dibagi menjadi furu'iyah, bagian-bagian, kemudian dia bisa menganalisis bagian-bagian itu. Kemudian yang kedua, analisis hubungan. Bagaimana hubungannya, bagaimana dia mengidentifikasi hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Kemampuan dia menerjemahkan dalam bentuk hubungan. Nah, lalu yang ketiga adalah kemampuan menganalisis pengorganisasian. Analisis pengorganisasian ini adalah artinya bagaimana dia mengurai informasi, bagaimana dia memaknai asumsi,
bagaimana dia membedakan pendapat dengan fakta, ini opini, ini fakta gitu. Kemudian bagaimana dia menemukan hubungan sebab akibat. Nah, ini analisis pengorganisasian. Nah, kemudian pada C5 ada sintesis. Ya, gimana? Ya, C5 ada sintesis. Dari sintesis ini diharapkan kemampuan memproduksi dan mengkombinasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik gitu. Memproduksi dan mengkombinasi, ada combine, mengkombinasi elemen-elemen. Nah, di tingkat ini siswa diharapkan bisa membuat hipotesa, membuat hipotesa atau teorinya sendiri dengan memahami berbagai ilmu. Di sini perlu integrasi mata pelajaran. Jadi ketika dia melakukan sintesa terhadap KD yang kita pilih, dia bisa membuat hipotesa dan teori sendiri dengan memakai atau memaknai berbagai ilmu yang terkait begitu. Ini bedanya. Jadi antara sintesa dengan analisis, perbedaannya adalah kalau analisis itu adalah mengurai menjadi materi yang utuh menjadi komponen yang tertentu, sedang sintesa itu adalah dari setiap komponen tertentu itu dia bisa melakukan hipotesa berdasarkan teorinya sendiri. Dia tidak lagi tergantung kepada teori-teori yang ada di buku ajar atau di buku-buku pegangan siswa. Nah, kemudian pada materi yang C6 itu nanti bersifat evaluasi. Evaluasi itu diharapkanlah kemampuan menilai manfaat dari suatu hal untuk tujuan tertentu. Jadi kegiatan mengevaluasi ini berkaitan dengan kreasi, cara, dan metode yang digunakan. Nah, di sini ada dua evaluasi nanti. Ada evaluasi berdasarkan bobot internal, ada evaluasi berdasarkan bobot efek. Jadi yang dimaksud dengan bobot internal ini adalah evaluasi yang dilakukan berdasarkan hasil temuan-temuannya itu, apa temuan-temuan internal yang ditemukan dari KD materi itu, kemudian evaluasi apa efek dari itu kepada yang lain. Nah, dari C1 sampai C6 ini mesti ada pada MI dan pada kelas MI yang tinggi 456. Kemudian pada MTS C1 dan C2 kita harapkan tidak terlalu mendalam, tapi pada tingkat MA itu pada tataran C3 sampai dengan C6. Nah, yang perlu dipahami oleh kawan-kawan rekan-rekan kita di guru di madrasah adalah ketika memilah dan memilih materi atau esensi dari sebuah materi, kata kerja operasional menjadi acuan yang tidak bisa ditinggalkan. Tidak bisa ditinggalkan. Umpama untuk C1 mungkin bersifat pengetahuan, maka kata kerja operasional yang digunakan adalah mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambarkan, mengidentifikasi, menunjukkan. Nah, itu kata kerja operasional yang digunakan. Nah, nanti pada C2 ada sifatnya pemahaman. Maka kata kerja yang digunakan untuk mengeksplorasi materi itu nanti adalah memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan, mencirikan, merinci, mengasosiasi, menghitung, mengkontraskan, mempertahankan, menguraikan, dan sebagainya. Nah, kemudian nanti yang untuk C3 yang bersifat penerapan atau aplikasi, nanti kata kerja yang digunakan itu bersifat menugaskan, mengurutkan, menerapkan, atau menyesuaikan, mengkalkulasi, mengklarifikasi, menghitung, menggambarkan, menilai, atau melatih, menggali, mengemukakan. Gitu. Nah, dengan kata kerja seperti itu akan terwakililah nanti sifatnya materi-materi yang bersifat C3 atau penerapan. Nah, untuk C4 kata kerja operasionalnya adalah mengabstrak, mengatur, menganimasi, mengumpulkan, kemudian bisa juga menyusun, atau bisa mengarang, bisa juga menciptakan atau mengkreasi gitu. Nah, itu diantaranya.
Kalau untuk C5 kita menggunakan nanti mengumpulkan, mengkode, menyusun, mengarang. C6 kita menggunakan membandingkan, menyimpulkan, menilai, menimbang, memutuskan. Di antara sedemikian banyaknya kata kerja operasional itu adalah memilih satu kata kerja operasional itu yang harus dipertimbangkan oleh guru adalah satu kata kerja operasional itu sudah menggambarkan atau mewakili tingkat kedalaman sebuah materi esensi itu digali oleh siswa. Jadi umpama pada materi C3, pada materi C3 sifatnya penerapan. Nah, di penerapan itu ada pemilihan menugaskan atau menentukan, menerapkan, menyesuaikan. Nah, pilihan kata kerja operasional yang sedemikian banyak pada kelompok C3 itu mesti dikuasai oleh guru karena itu berpengaruh tingkat kedalaman materi yang akan dipelajari oleh siswa. Nah, ini penting. Nah, maka oleh sebab itu, dari semua KD yang ada pada kurikulum yang terbaru itu, dari semua KD yang ada, guru memilah mana materi esensi, mana materi esensi per mata pelajaran. Nah, karena di sini kita sekarang berada dalam kondisi libur, termasuk dalam libur ini dilakukan oleh guru di rumah. Di samping memilih materi esensi juga membuat bahan ajar atau bahan materi pembelajaran dalam bentuk video, animasi, video-video kreatif dalam pembelajaran. Nah, kita harapkan nanti begitu masuk tahun pelajaran baru, guru-guru sudah memiliki dan memahami bagaimana materi-materi esensi ini di setiap mata pelajaran yang ada. Nah, kemudian di samping itu yang penting lagi adalah bagi kawan-kawan di kepala madrasah di lapangan, dengan kurikulum yang baru terjadi perubahan jam. Ada relokasi jam tertentu, kemudian ada untuk muatan lokal menjadi 6 jam mata pelajaran. Nah, relokasi itu boleh dilakukan pada kelompok materi A atau B dengan syarat ada program yang jelas dari madrasah. Ini pertama ini. Jadi umpamanya pada mata pelajaran olahraga di MTS ada 3 jam. Kebutuhan kita hanya 2 jam. Maka 1 jam bisa ditambahkan kepada mata pelajaran matematika, IPA dan sebagainya dengan syarat penambahan itu berwujud kepada program apa yang ingin diraih oleh madrasah berkaitan dengan mapel matematika ini. Umpama madrasah tertentu ingin siswanya bisa masuk ke dalam mengikuti kejuaraan Olimpiade Sains atau KSM, kompetisi sains madrasah. Bila ingin bersaing siswanya di ajang kompetisi sains madrasah, maka matematik ditambah menjadi 1 jam pelajaran. Atau umpamanya ditambahkan ke bahasa Arab. Goal akhirnya nanti adalah siswa di madrasah A bisa nanti berbahasa Arab. Jadi ada program yang jelas begitu. Nah, sementara untuk muatan lokal maksimal 6 jam dan minimal 2 jam. Muatan lokal itu bisa dengan tahfiz, bisa dengan sains, bisa dengan IT, bisa dengan kompetisi penulisan karya ilmiah dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan perubahan struktur kurikulum pada mata pelajaran itu nanti akan mempengaruhi pembuatan jadwal mengajar guru. Umpama hadis sebelumnya 2 jam di MA sekarang menjadi 4 jam. Olahraga sebelumnya di MA 3 jam, sekarang menjadi 2 jam. Di MTS tetap 3 jam. Nah, itu akan mempengaruhi pembuatan jadwal guru. Nah, ini sebaiknya dilakukan jauh-jauh hari oleh kepala madrasah, oleh kawan-kawan di madrasah, sehingga nanti guru-guru yang kekurangan jam, berdasarkan regulasi yang terbaru, bisa menambah jam ke madrasah swasta. Atau melakukan rotasi guru atas kewenangan Kemenak dan Kadkanwil. Nah, ini distribusi guru. Nah, nanti simpatika akan menyesuaikan dengan regulasi kurikulum yang terbaru. Nah, kira-kira begitu informasi ini. Ya kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa
bisa bermanfaat bagi kawan-kawan di madrasah untuk menjelaskan arah visi madrasah ke depan. Jadi kalau boleh kita menyimpulkan, pertama, madrasah mesti menyiapkan bagaimana prosedur, standar operasional prosedur nanti bila siswa masuk ke sekolah. Itu berkaitan dengan kedatangan, berkaitan dengan pola pembelajaran, berkaitan dengan istirahat. Kemudian yang kedua, madrasah menyiapkan struktur kepengurusan yang menanggung jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran, di-SK-kan oleh kepala madrasah. Kemudian yang ketiga, guru-guru menyiapkan bahan ajar, materi ajar, menyiapkan materi esensi selama 1 bulan menjelang masuknya tahun pelajaran 2020-2021. Nah, kita berharap nanti begitu masuk, materi esensi ini sudah ada pada masing-masing guru mata pelajaran. Nah, kira-kira begitu. Kawan-kawan semua, semoga bermanfaat sehingga masa new normal ini merupakan tantangan baru bagi guru. Tantangan baru bagi guru. Artinya, guru-guru mesti mengupdate lagi pengetahuannya tentang IT, tentang internet, itu juga siswa. Kepala madrasah mesti memantau apakah tugas materi ajar yang disampaikan oleh guru sampai ke siswa atau tidak. Nah, ini tantangan baru di era new normal. Kita berharap semuanya lancar dan berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan regulasi dan panduan-panduan yang telah disampaikan oleh pimpinan terhadap kita bersama. Mudah-mudahan nanti kita sukses dalam pelaksanaan kegiatan. Demikian saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.